Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan salah satu caranya banyak membaca Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam An-Nakhai rahimahullahu ta'ala berkata bahwa di bulan Ramadan ini wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin. Membaca tasbih satu kali, sekedar membaca subhanallah sekali, atau membaca alhamdulillahirabbil alamin satu kali, lebih baik yang satu kali di bulan Ramadan ketimbang 1000 kali nanti kalau selesai bulan Ramadan. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan pada kesempatan saat ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari santri-santriwati maupun para pecinta Muzayyin Sobri Channel. Banyak yang sudah bertanya melalui SMS, melalui Messenger maupun melalui WA. Semua itu kami akan baca dan kami akan jawab sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keilmuan kami tentunya. Pertanyaan yang pertama adalah berasal dari saudara kita yang ada di Malaysia. Ternyata alhamdulillah saudara-saudara kita yang ada di Malaysia pun, sekalipun mereka bekerja mencari rezeki di sana, tidak luput atau selalu menyempatkan diri untuk ngaji, sekalipun melalui media, sekalipun melalui YouTube. Mereka mudah-mudahan kami doakan menjadi penyambung lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama adalah dari saudara Iwan, ini namanya Iwan Teruna Lombok namanya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Abah, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lunasan dulu, bagaimana hukumnya dalam solat berjamaah solat tarawih, makmumnya bermazhab Hanafi, sementara saya sebagai imam adalah bermazhab Syafi'i. Apakah saya akan kunut atau meninggalkan kunut nantinya? Maksudnya di sini mungkin kunut nazilah ataupun kunut witir nantinya. Perlu diketahui bahwa kunut itu ada 3 bagian daripada kunut. Jadi kunut itu ada 3 bagiannya. Bahwa pertama ada namanya kunut nazilah. Jadi kunut ada 3. Kunut ada 3 bagian. Yaitu pertama adalah kunut subuh. Kunut yang kita lakukan sebagaimana biasanya di solat subuh. Yang kedua adalah kunut witir. Ini kita lakukan pada tanggal malam 16 Ramadan. Inilah kunut yang kedua. Yang ketiga ada namanya kunut nazilah namanya. Nazilah artinya tatkala kunut ada nazilah yang turun bala, turun penyakit seperti saat ini karena wabah virus corona melanda dunia, maka kita dianjurkan untuk melakukan yang namanya kunut subuh. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan di video-video selanjutnya, sebelumnya, silahkan cek di sana anjuran dari kami untuk melakukan kunut nazilah. Kunut yang kita lakukan tatkala turun bencana bahaya malapetaka. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahron. Nabi itu pernah melakukan kunut selama 1 bulan. Syahron mutatabi'an. Selama 1 bulan ini Nabi full melakukan kunut. Baik pada waktu sembahyang zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i wa salatis subhi. 5 waktu Nabi selalu melakukan kunut.
Di mana dia lakukan kunutnya? Yaitu seperti kunut pada sholat subuh di rakaat terakhir setelah i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Itu semua boleh, tidak ada yang akan mencederai ibadah kita. Di sanalah kita baca. Bagaimana bacaan kunutnya? Ya sama dengan subuh juga bisa. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Di sini bisa ditambahkan wa qina bi rahmatika syarra waba'i qarana. Nah, bisa itu aja tambahannya. Tatkala kita tidak hafal doa yang panjang lebar. Wa qina, ya Allah, pelihara jagalah kami semua beserta keluarga kami. Bi rahmatika, dengan rahmat kasih sayangmu ya Allah, jaga kami, keluarga kami dari apa? Bi rahmatika syarra, daripada kejahatan, bahaya dari wabak bencana yang namanya corona. Itu aja tambahannya kalau tidak menghafal doa yang panjang lebar. Toh juga terlalu panjang kita berdoa juga nanti jangan-jangan jamaahnya juga kecewa. Intinya silahkan dicek di video sebelumnya anjuran dari kami untuk melakukan yang namanya kunut nazilah. Ini adalah kompak para imam, para ulama untuk kita tunaikan yang namanya kunut nazilah. Sementara pada kunut subuh ini ada perhilapan di antara mazhab-mazhab. Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, adalah kita selalu disunatkan kunut subuh. Sementara mazhab-mazhab yang lain tidak melakukan kunut subuh. Dan itulah sebagai mukaddimah, sebagai pengertian, permakluman untuk menambah wawasan bahwa ternyata kunut itu ada 3, ada kunut subuh, kunut witir, dan kunut nazilah. Dan itulah sekarang sesuai dengan pertanyaan tadi, bagaimana kalau imamnya bermazhab Syafi'i? Kebetulan dia bermazhab Syafi'i, lalu sementara yang namanya di Malaysia, Masya Allah, terkadang yang menjadi karyawannya orang Bangladesh, orang Pakistan, sebagai kebanyakan mereka bermazhab Hanafi, mereka tidak melakukan kunut. Nah, bagaimana caranya? Sementara imamnya mazhab Syafi'i. Singkat cerita caranya adalah silahkan, boleh kunut, boleh juga tidak kunut. Cara yang paling afdal adalah lebih baik kita kunut. Lebih-lebih sekarang karena situasi kondisi kita seperti saat ini, untuk melakukan kunut nazilah tidak ada perkhilafan, silahkan dilakukan saja kunut. Nah, sementara nanti di kunut witirnya ini silahkan sebaiknya Anda kunut juga. Intinya cari mana yang aman. Dijelaskan kepada mereka, saya ini bermazhab Syafi'i, ya saya kunut. Kalau pelunggu-pelunggu bermazhab Hanafi, ya silahkan, tidak apa-apa tidak kunut. Nah, seperti itu. Yang penting keamananlah yang kita utamakan dalam melakukan ibadah. Tidak perlu kita bertikai, tidak perlu kita bertengkar. Semua mazhab ada dalilnya, semua pendapat ada alasannya, semua punya hadis masing-masing. Yang tidak kunut ada hadisnya, yang melakukan kunut pun ada hadisnya masing-masing. Otomatis tidak bisa kita ambil dua-duanya, sudah kunut sudah tidak. Harus kita punya konsisten, punya komitmen dalam bermazhab. Itulah jawaban kami kepada saudara penanya Iwan Terune Lombok. Ada lagi ini pertanyaan dari siswi kita ini. Ada namanya Erna ini, alamatnya dari mana? Pertanyaannya adalah, sah atau tidak sholat sunat tarawih kita sementara kita belum sholat isya katanya. Nah, ini juga sudah kami jelaskan pada pengajian-pengajian yang lalu. Mungkin dia belum pernah ngecek, belum pernah ikut nonton di TV kabel maupun di media sosial maupun di YouTube. Nah, jadi orang yang melakukan sholat sunat tarawih sementara dia belum sholat isya, maka sholat tarawihnya tidak sah. Siapa saja yang melakukan sholat sunat tarawih sementara dia belum melakukan sholat isya, maka tidak sah sholat tarawihnya. Kenapa? Karena dia lakukan sholat sunat tarawih belum masuk waktunya.
Salat sunat tarawih masuk waktunya setelah salat Isya, bukan setelah Isya. Ingat, bedakan itu. Salat sunat tarawih waktunya setelah salat Isya, bukan setelah Isya. Sekalipun masuk waktu Isya jam 9, 10, 11 sudah waktu Isya, tapi dia belum melakukan salat Isya, berarti belum sah untuk melakukan yang namanya salat sunat tarawih. Pertanyaannya yang kedua adalah, bagaimana, apakah salah kalau kita yang jadi makmum terlalu lama sujud di sujud yang terakhir? Ya, di sujud terakhir dia lebih panjangkan sujudnya dengan imam. Apa boleh atau tidak? Memang itulah cara yang dianjurkan. Di setiap akhir solat kita agak perpanjang sedikit, agak perlama solat kita, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena di hadis dijelaskan, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih. Seorang hamba keadaannya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hina sujudihi, tatkala dia melakukan yang namanya sujud. Nah, jadi solat yang kita lakukan dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, kita sebagai hamba Allah, keadaan kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kita sujud. Nah, itulah sabda daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ini juga ada pertanyaan selanjutnya, yaitu dari saudara Muhammad Faiza Abian namanya. Beliau ini bertanya tentang masalah witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mengerjakan witir 3 rakaat 1 kali salam? Itu pertanyaannya. Salat witir 3 rakaat. 3 rakaat dia 1 salam, boleh atau tidak? Dari segi bolehnya, boleh-boleh saja. Mau salat witir 11 rakaat 1 kali salam juga boleh. Akan tetapi kalau 3 rakaat 1 kali salam, itu kata para fuqaha di kitab-kitab yang sudah kita aji, di Fathul Qaribnya, di Fathul Mu'innya, di kitab-kitab yang sudah biasa diaji di pondok-pondok pesantren, bahwa itu dimakruhkan. 3 rakaat salat witir, sunat witir 1 kali salam itu dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Karena tasyabuhan. Ada unsur keserupaan dengan salatil maghrib. Ada unsur kesamaran dengan salat maghrib. Bahasa sederhananya, sebabnya dimakruhkan adalah untuk menutup prasangka daripada orang yang melihat kita. Jangan-jangan orang yang melihat kita disangka kita salat maghrib. Nah, untuk menutupi hal-hal prasangka seperti itu, maka sebaiknya kita melakukan salat sunat witir dengan 2 kali salam, tidak dengan 1 salam. Selanjutnya adalah yang ditanyakan, ini ada penanya juga ini dari saudara siswa kita ini, apa saja syarat orang baru boleh jadi imam? Ini dari saudara Sahwal Akbar namanya. Ini jadi beliau bertanya bahwa apa saja syarat sahnya boleh menjadi imam? Syarat sahnya pertama harus ya mukallaf, orangnya sudah mumayyiz minimal. Apa arti mumayyiz? Sudah bisa baca Al-Quran, sudah bisa wudu, sudah bisa tahu mana rukun solat, tahu mana yang membatalkan solat. Itu juga syaratnya orang sah menjadi imam. Yang kedua, harus fasih bacaannya, benar bacaan Al-Qurannya, jangan salah baca Al-Fatihah, jangan makharijul hurufnya salah. Alhamdulillah misalnya dia baca Alhamdulillah, tidak sah seperti itu. Siapa saja yang bacaan Al-Fatihahnya sekalipun 1 huruf berubah, ukuran perubahannya akan merubah, yughayyirul makna, akan merubah makna daripada bacaan tersebut, maka tidak sahlah dia menjadi imam. Itulah yang pertama tadi, harus dia mukallaf atau mumayyiz. Yang kedua adalah harus dia bisa fasih bacaannya, tahu rukun, syaratnya yang membatalkan dan seterusnya.
Yang ketiga adalah tentunya harus dia suci dari hadas kecil, hadas besar. Yang keempat adalah harus juga dia seorang laki-laki apabila makmumnya menjadi imam. Kecuali kalau sesama perempuannya, maka boleh-boleh saja. Tetapi kalau ada jamaahnya, makmumnya laki-laki, harus yang menjadi imam adalah laki-laki. Intinya semua boleh menjadi imam, asalkan sesuai makmumnya lah. Apabila makmumnya seorang qari, sementara imamnya seorang ummi, maka yang tidak sah adalah sang makmum ini. Maksudnya bagaimana? Bahasa sederhananya, yang menjadi imam bodoh sementara menjadi makmum pintar. Tidak sah sholat sang makmum ini. Kalau yang menjadi imam ini adalah orangnya ummi. Mana maksudnya ummi? Tidak bisa baca tulis, tidak bisa ngaji, tidak tahu mana halal haram, tidak tahu sah batal, rukun syarat. Itu yang menjadi imam. Sementara menjadi makmum orang hebat, ustadz, dia sudah mahal, dia sudah sarjana agama dia, maka tidak sah. Kecuali kalau sesama umminya, sama-sama botolnya misalnya, sama-sama buta huruf, sama-sama ummi, sama-sama bodohnya, sama-sama keilmuannya, tetap sah kalau keadaannya seperti itu. Nah, itulah penanya dari saudara kita Syahwal. Nah, selanjutnya adalah ada pertanyaan tentang masalah orang yang meninggalkan sholat. InsyaAllah ini kita akan bahas, kita akan jawab pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, jawaban yang kami sampaikan akan memberikan manfaat bagi siswa-siswi, bagi pecinta Muzayyin Sabri Channel. Mudah-mudahan kita semua menjadi penyambung lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang mau bertanya silahkan nanti diisi di kolom komennya, dan insyaallah kami akan jawab pada malam-malam pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.